Halo Sobat Literasi, kali ini aku mau review buku yang berat tapi penting, terutama buat kita generasi milenial yang hidup tengah ekonomi digital, gaya hidup halal, dan tren syariah yang makin naik daun. Yuk kenalan dulu sama bukunya. Buku yang aku review ini berjudul Muamalah Milenial, Penerapan Adabiyah dan Madiyah menurut Ulama Klasik dan Kontemporer. Buku ini ditulis oleh Nur Ijati SEME bersama Naurid Muhammad Rifai Ilyasa SHOM. Buku ini diterbitkan oleh Wikipedia dan pertama kali dicetak pada Mei 2024. Untuk kamu yang butuh data resminya, buku ini punya ISBN 9786234214826. Bab 1 membahas sebuah pengertian yang universal. Di bab awal, penulis langsung mengajak pembaca memahami apa itu syariah secara sederhana tapi mendalam. Syariah dijelaskan bukan cuma sebagai aturan agama tapi sebagai jalan hidup yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, sesama manusia dan alam. Di sini juga dijelaskan perbedaan dan keterkaitan antara syariah, fikih, dan muamalah, lengkap dengan peran istijad, ijma, dan qiyas supaya hukum Islam tetap relevan di zaman ini. Bab ini cocok banget buat pembaca pemula yang masih sering bingung dengan istilah-istilah dasar Islam. Bab 2 membahas muamalah. Masuk ke bab ini, pembahasan mulai lebih membumi. Muamalah dijelaskan sebagai aturan Islam dalam hubungan sosial dan ekonomi manusia. Intinya, Islam gak cuma ngatur ibadah, tapi juga kita bisa berinteraksi, bertransaksi, dan hidup bermasyarakat secara adil dan harmonis. Bab 3, Muamalah Adabiyah. Bab ini terasa sangat relevan dengan kondisi Indonesia. Penulis membahas muamalah dari sisi etika dan akhlak sosial. Nilai seperti jujur, amanah, toleransi, adil, dan menepati janji. Dikaitkan dengan konsep moderasi beragama, cocok banget buat generasi milenial yang hidup di tengah masyarakat multikultural dengan penuh perbedaan. Bab 4 membahas muamalah madiyah. Nah, ini bagian yang cukup daging. Penulis membahas muamalah dalam aspek ekonomi dan materi, mulai dari jual beli, utang piutang, kerjasama, sampai pengelolaan lahan. Bab ini menegaskan bahwa Islam punya aturan ekonomi yang jelas supaya terhindar dari riba, penipuan, dan ketidakadilan. Bab 5 membahas muamalah dan sistem ekonomi. Di bab ini, ekonomi Islam dibandingkan dengan kapitalisme dan sosialisme. Menariknya, Islam diposisikan sebagai sistem yang seimbang karena mengakui kepemilikan individu, kepemilikan bersama, dan peran negara. Jadi, gak berat ke satu sisi saja. Bab 6 membahas sistem dan mazhab ekonomi Islam era milenial. Bab ini terasa paling kekinian. Penulis memperkenalkan berbagai mazhab ekonomi Islam kontemporer dan menunjukkan bahwa ekonomi Islam itu dinamis, terbuka terhadap kritik, dan bisa berkembang sesuai kebutuhan generasi milenial. Bab 7 membahas muamalah berdasarkan sejarah Islam. Kalau kamu suka sejarah, bab ini bakal menarik. Penulis membahas praktik ekonomi Islam dari masa Rasulullah SAW sampai dinasti-dinasti Islam, konsep Baitul Mal, dan kebijakan para khalifah jadi bukti bahwa ekonomi Islam pernah diterapkan secara nyata dan berhasil. Dan bab terakhir membahas perkembangan muamalah dan ekonomi Islam di abad pertengahan. Bab penutup ini menunjukkan kejayaan peradaban Islam di bidang perdagangan, industri, pertanian, dan ilmu pengetahuan. Islam pernah jadi pusat ekonomi dunia. Nah, ini jadi pengingat bahwa konsep muamalah bukan sekedar teori. Kelebihan buku yang aku review, pembahasannya lengkap dan menyeluruh, menggabungkan teori sejarah dan konteks modern relevan untuk generasi milenial dan isu ekonomi syariah.
Dalil dan pendapat ulama memperkuat isi buku. Kekurangan buku, beberapa bagian bahasanya cukup padat, masih minim contoh kasus aktual seperti e-commerce atau fintech syariah. Kesan, pesan, dan kritik. Buku ini kesannya membuka wawasan tentang muamalah Islam secara luas dan mendalam. Untuk pesannya sangat recommended buat mahasiswa, akademisi, dan siapapun yang ingin memahami muamalah secara utuh. Kritik untuk buku ini akan lebih menarik jika ditambahkan ringkasan tiap bab dan contoh kasus kekinian. Untuk kesimpulan buku ini, secara keseluruhan, Muamalah Milenial adalah buku yang layak dibaca dan dijadikan referensi. Isinya kuat, sistematis, dan relevan dengan perkembangan zaman. Meski ada beberapa kekurangan teknis, nilai ilmiah dan manfaat praktis, buku ini tetap sangat tinggi.